Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Saya memberikan tema berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Berbahagia dari kata dasar bahagia yang artinya suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Sungguh sangat mudah bagi seseorang berbahagia jika memiliki uang yang banyak. Apa yang diinginkan hatinya tercapai, orang-orang yang dikasihinya sehat, dan mungkin masih ada hal lain. Ayat firman Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Di sini dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika dinista. Dinista berarti dihina, direndahkan. Bagaimana mungkin dalam keadaan dihina, direndahkan, seseorang dapat berbahagia? Rasul Petrus menasihatkan pada orang-orang pendatang atau perantau yang mana latar belakang keagamaan mereka belum tentu orang Kristen. Melalui teks ini ada 3 hal yang dapat saya simpulkan apa yang menjadi nasihat Rasul Petrus pada mereka dan kita pada masa kini juga. 1. Menguasai diri, ayat 1-6. Menguasai diri sama artinya memiliki pengendalian diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, pikiran, dan jiwa, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu badani, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan atau pemuasan diri sendiri. Sebagai orang percaya, marilah kita pergunakan waktu yang ada menurut kehendak Allah, karena akan tiba waktunya setiap manusia akan mempertanggungjawabkan atas semua yang dia lakukan di dunia ini di hadapan Allah. Seorang yang mampu menguasai dirinya pasti akan bisa tetap bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun, karena Kristus telah menderita secara badani untuk semua orang. Kedua, perbuatan kasih, ayat 7-11. Rasul Petrus dalam teks ini mendorong kita agar saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi tanpa sebab akibat, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi setiap manusia yang penuh dosa. Seorang yang telah mengalami kasih Allah pasti secara otomatis akan membagikan kasih itu pada orang lain. Melayani seorang akan yang lain adalah bukti kasih nyata yang bisa terlihat. Marilah kita saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Orang yang sudah mengalami kasih Allah lah yang mampu bersuka cita di tengah penindasan dan aniaya. Hal ini tentunya tidak terjadi secara otomatis, melainkan perlu upaya yang serius dan komitmen di hadapan Allah. 3. Roh Allah ada pada orang percaya, ayat 12-19. Dalam perjanjian lama, roh Allah hanya ada pada orang-orang tertentu saja, seperti seorang imam yang bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat bagi jemaat. Berbeda dengan kita saat ini, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Ia naik ke surga dan mengutus rohnya atas kita. Yohanes 14 ayat 15-31 menjelaskan bahwa akan ada seorang penolong, penghibur, yang akan menyertai orang percaya untuk selama-lamanya. Maka dari hal ini kita dapat belajar bahwa selayaknya lah kita tetap bersuka cita, karena roh Allah sudah ada dalam diri kita. Orang yang mengalami penderitaan karena kesetiaan kepada Kristus akan diberkati, karena Roh Kudus akan berdiam atas mereka dengan cara istimewa. Kehidupan mereka akan penuh kehadiran Roh untuk bekerja dalam mereka, memberkati
menolong dan memberikan mereka jaminan dari kemuliaan surga. Saya menyimpulkan perenungan saya hari ini, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mampu menguasai dirinya untuk tetap bersukacita dalam situasi kondisi apapun, berlandaskan kasih Kristus yang abadi dan akan tetap memancarkan kasih itu pada semua orang karena Roh Allah ada atasnya. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.